tanya Sil, nilai apa yang paling membekas yang kalian pelajari dari papa mama yang bisa jadi warisan yang kalian teruskan atau lestarikan lagi? Kalau nilai pertama yang aku lihat itu papa mama kerja untuk senang. Jadi papa mama itu kerjanya benar-benar enjoy. Dulu itu awal-awal kalau aku ya, namanya generasi muda itu kan kita mikirnya lebih ke work-life balance. Jadi kerja ya kerja, maksudnya sampai pulang ke rumah ya udah gitu, kita ngerjain yang lain gitu. Tapi papa mama tuh sampai pulang ke rumah aja masih mikirin kerjaan terus. Tapi mereka nggak jadiin itu beban, tapi mereka jadiin itu keseharian gitu. Jadi misalnya lagi jalan-jalan, itu papa mama mikirin pengembangan mesti gini gitu. Jadi itu yang aku belajar pertama. Kedua, aku belajar papa mama itu punya hubungan yang baik sama karyawan-karyawan gitu. Jadi kita ada kedekatan secara emosional, baik itu sama karyawan maupun sama customer. Terus yang ketiga, aku belajar tentang papa mama itu sangat menjunjung tinggi kebenaran ya, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan, itu papa mama benar-benar praktekin dalam kita menjalankan usaha gitu. Jadi nggak boleh ada uang belakang dan segala macam. Terus kita benar-benar menjalankan lah nilai-nilai kebenaran gitu. Jadi itu yang aku lihat benar-benar papa mama karena melakukan hal-hal itu, jadi Tuhan banyak menambahkan lebih gitu. Dan satu lagi, papa mama juga bilang ke aku sama Nomi kalau prinsip kita dalam bisnis itu sebenarnya bisnis itu kendaraan, tapi lebih tujuan utama dari bisnis kita adalah memanusiakan manusia. Nah itu yang aku lihat. Jadi papa mama itu ya sebenarnya goal kita tuh manusianya gitu. Kita punya misi itu kan membangun kualitas anak bangsa melalui dunia usaha. Jadi benar-benar yang dibangun itu manusianya, bukan si bisnisnya itu sendiri gitu. Jadi manusianya yang terus diajar, terus diimplementasi. Makanya di perusahaan kita kan ada yang dari office boy bisa jadi manajer, dari pembantu bisa jadi manajer, karena papa mama punya kerinduan untuk meningkatkan kualitas dari karyawan kita gitu. Surviving Business and Job Climate Change in 2023. Ikuti program Sukses Sejati 2.0 Blended Learning batch yang ke-7 untuk para pemimpin, profesional, dan pengusaha dimulai 27 Mei 2023. Dapatkan inspirasi yang menarik melalui sharing dari para pelaku bisnis yang berdampak di tempat kerja, usaha, serta komunitas. Dengan kombinasi pembelajaran digital dan Saturday Together secara onsite dan hybrid bersama top rated speakers, praktisi bisnis dan dunia kerja. Menghadirkan Julian Fu, Paulus Bambang, Heru Kumarga, Johono Esudirgo, Junaidi Lee, Yakub Kusmanto, Yonatan Nugroho. Untuk informasi dan pendaftaran kunjungi www.kbc.or.id/ssbl7 atau hubungi 0813 2678 3343. Dipersembahkan oleh Kingdom Business Community, a God Center Marketplace Community. Nah, seperti janji saya tidak akan sendirian, sudah hadir di sini. Kita akan berkenalan dengan keluarga Pak Yakub Kusmanto yang Anda tonton videonya. Kebetulan biasanya lengkap ya kakak adik, tapi karena ada satu penyesuaian jadwal, hanya Silvi sendiri yang hadir. Saya mau sapa dulu nih di video. Ini luar biasa dengan teknologi ya. Pak Peter dengan timnya ada di Semarang, Ibu Chandra di Jakarta, Pak Widi Bali. Ini Silvi dari Sidarja, sebuah mimpi keluarganya membawa pabrik masuk desa, membawa transformasi kepada masyarakat. Saya sambil nunggu Silvi say hello ya. Ini perusahaannya namanya Dialog Group. Jadi Dialog Group ini nanti sama-sama dengan kita mendengarkan ya, bagaimana cara mereka membangun bisnis dengan tujuan yang mulia. Kita akan lihat di situ, ini visi misinya ya, membangun kualitas anak bangsa melalui dunia usaha. Keren ya, misinya. Jadi visinya saya nggak akan panjang lebar, lalu, nah ini grup-grupnya. Mungkin kalau Anda pernah beli produk baby, ya salah satu Dialog Baby ini produk mereka, sudah ada di seantero Indonesia, ya, dan kita akan belajar dari keluarga ini, dari Silvi, bagaimana membangun warisan melalui
disiplin tadi 3 hal, menjadi follower yang hebat, fellowship, persekutuan yang baik dengan orang-orang positif juga, dan bagaimana menginspirasi orang menjadi leadership lewat diri kita sendiri. Saya boleh sapa, sudah ada di tengah kita, Sil? Ya, kedengaran suaranya? Aman. Oke, Garaja aman. aman. Biasa anak owner kalau pergi itu kalau bisa buka cabang di luar negeri lah, lebih keren gitu, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, kalau perlu Qatar gitu. Kamu pergi ke desa melulu, ngapain di sana, Sil? Iya, kita di sini ada sekitar 2.000 karyawan, Pak. Jadi kita Dari sedang mulai membangun. berapa? Dari mulai berapa merintis di sana, Sil? Dari mulai 10 orang dulu, ibu-ibu penjahitnya. Dan saya dengar banyak masalah isu sosial dari desa ke kota karena nggak ada kerjaan di desa. Hari ini mereka kembali ke desa karena kalian ikut berkontribusi membuka lapangan kerja sampai 2.000 karyawan, 2.000 keluarga dihidupi. Ya. Betul. Jadi kalau di sana kamu udah disambut kayak itu dong ya, kayak anak bupati dong ya. Enggak juga. Sylvie dengan Naomi sekarang sudah berapa persen menerima tongkat estafet dari Papa? Berapa perusahaan yang dikelola dan berapa karyawan yang dikelola sekarang di tangan Sylvie dan Naomi? Sekarang kita total ada 3.500 karyawan. Perusahaannya ada 16 PT dan 24 UMKM ya. Jadi totalnya ada 40 perusahaan. Sekarang udah hampir 80-90% itu dihandle sama saya dan Naomi, adik saya. Jadi hampir dikatakan kamu sama adik kamu sudah take over pekerjaan operasional semua ya. Nah, kita pengen belajar nih mendengarkan dari suara generasi kedua ya. Kalau dulu zaman offline Pak Yakub langsung turun ya sharing. Sekarang generasi kedua anaknya. Kita jadi belajar dari dua perspektif lebih kaya lagi. Nah, saya coba kumpulkan daftar pertanyaan paling banyak yang ditanyakan orang-orang nih, Sil. Ya, saya mau ambil contoh yang ini. Sudah muncul di layar Bapak Ibu tentang followership. Sylvie juga sama Naomi belajar jadi pengikut yang hebat buat dua orang tua, buat komunitas, dari profesional yang kerja di situ juga. Langsung to the point, 2 pertanyaan tertinggi yang dipilih oleh para peserta SSBL sebelumnya, kurang lebih average-nya sama. Saya lihat, saya mau pakai contoh ini. Ada 2 pertanyaan, Sil, yang satu tentang tantangan memimpin di second generation. Kan pasti jangan-jangan kalian merasa nggak dulu papa hebat dari 0 sampai beribuan karyawan terus handover ke kalian, ada ketakutan, ada kekhawatiran seperti apa, challenges-nya apa sih, ada merasa nggak pedenya, ada merasa kekhawatiran tuh di mana, nanti ceritakan. Lalu pertanyaan kedua, nilai kehidupan terpenting apa yang dipelajari dari first generation, dari papa, dari mama, buat Anda berdua ya, dan bisa dibagikan kepada kita. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Sil, challenge as a second generation. Oke. Challenge-nya pasti yang pertama itu yang aku hadapi waktu masuk itu, pertama ada generation gap sama communication gap ya. Jadi di perusahaan papa itu kan banyak senior-senior yang udah bantuin papa 15 tahun, 20 tahun. Jadi jarak usianya sama aku mungkin sekitar ya 15-20 tahun ya gitu. Jadi udah pasti pertama pola pikir atau cara berpikirnya berbeda gitu, dan banyak kan senior-senior yang di perusahaan ini kan yang papa latih dari awal nih gitu. Jadi mungkin dari sisi komunikasi, dari sisi cara berpikirnya itu cara berpikir yang bisa dibilang ya berbeda ya sama cara berpikir saya yang basicnya kuliah. Saya kuliah di luar negeri gitu. Banyak idealisme awalnya yang saya dan adik dan Naomi khususnya kita pengen bikin perubahan gitu, kita pengen bawa sesuatu gitu, tapi kurang diterima pada awalnya karena mungkin kitanya juga masih perlu adaptasi. Jadi challenge itu yang paling berat yang aku rasain, karena aku di satu sisi aku punya idealis, tapi di satu sisi aku perlu adaptasi dan perlu mengikuti pola kerja atau cara kerja yang mereka sudah jalankan 15-20 tahun gitu. Jadi ya, dan saya dengar, Cil, teman-teman kamu pasti banyak yang second generation juga ya. Kita dengar kok banyak yang akhirnya sama seperti kalian, datang masuk pengen bawa perubahan, tapi malah mental, malah kecewa, malah ribut gitu. Betul. Kenapa masalahnya kalau kamu lihat gitu? Dan bagaimana kalian bisa mengatasinya, bisa lewat gitu? Ya,
Pertama, mereka banyaknya kalau perusahaan papa itu kan masih semi tradisional begitu ya, kan konvensional gitu. Jadi begitu kita mau bikin sistem, begitu kita mau hadirin teknologi, mereka bilang, kok selama ini 15-20 tahun udah bisa kok jalan, kenapa harus ada sesuatu yang berbeda, kenapa harus pakai sistem, kenapa harus ada SOP gitu. Waktu awal tuh sama sekali nggak ada SOP, kita bikin SOP tuh kita banyak banget nerima defense lah, mereka bilang nggak perlu ada SOP itu bikin jadi tambah ribet lah, bikin jadi nggak nyaman intinya gitu. Jadi mereka menolak lah perubahan-perubahan itu gitu. Dan itu yang mungkin aku rasa teman-teman aku yang lain juga merasakan hal yang sama, dan mereka juga merasa kan ini untuk sesuatu yang lebih baik, kenapa mereka nggak bisa terima gitu. Tapi ya itu mungkin cara penyampaiannya. Ya aku bersyukur papa mama itu banyak membantu ya, menjembatani aku dan adik aku khususnya dalam kita menerapkan hal-hal baru gitu. Jadi awalnya kita coba adaptasi dulu sekitar 1-2 tahun, baru sesudah itu kita coba menerapkan hal yang baru. Nah, kuncinya sih sebenarnya lebih di komunikasi dan di hubungan. Jadi awalnya itu aku diinfo sama papa mama kalau kamu tuh harus bangun hubungan sama tim. Karena kan mereka udah terbiasa sama papa mama nih. Sekarang kalian masuk dengan gaya kalian yang baru gitu. Kalau kalian nggak belajar untuk mengerti mereka, nggak belajar kenal sama mereka nggak akan ngikutin kamu gitu. Jadi awalnya kita coba bangun hubungan dulu sama mereka. Seperti itu sih Pak. Ya, ini pelajaran besar buat generasi muda second generation, karena yang ngomong juga dari second generation. Jadi Sylvie punya hak untuk ngomong kepada second generation karena dia juga melewati. Ya, kalau dengar dari kita ntar kesannya nasihat lagi kan Sil. Tapi kalau saya lihat dari komunitas memotret Sylvie dan Naomi, saya kira dua hal ya Sylvie, Naomi, yang kami salut dengan kalian. Satu, kalian kalau ditegur, idenya nggak diterima langsung oleh papa mama, nggak ngambekan, nggak kasih muka jelek gitu. Banyak orang begitu nggak diterima idenya oleh orang tuanya ngambek, kasih muka jelek ya, dicuekin, ya nggak ngomong gitu. Dia malah memperkeruh keadaan. Kedua, saya lihat ini penting sekali buat second generation atau bapak ibu yang mau mempersiapkan second generation. Kedua itu saya lihat kami ya dari komunitas melihat Sylvie Naomi itu sabar, membangun jejak rekam, track record. Karena kegagalan second generation, mereka nggak sabar pengen bikin perubahan. Pokoknya kalau nggak ada ini, gua nggak mau kerja. Kalau nggak ada ini, pusing. Mereka kasih ide, ditolak, ya sudah. Mereka tabung dulu, nanti mungkin waktunya tepat ngomong lagi ya. Dan paling bagus memang memberi masukan kepada first generation itu kalau lagi happy perjalanan, jangan lagi stres, lagi banyak masalah dikasih masukan, wah mental kan dua-duanya gitu. Jadi sabar, saya lihat Sylvie Naomi memberikan kita contoh ya. Mereka juga bangun jejak rekam. Kalau nggak salah Sylvie pegang bagian apa? Marketing. Naomi pegang bagian produksi. Jadi dua-dua anak kakak adik ini mereka bikin track record, mereka juga bisa kerja maksimal, memberi bukti. Karena kadang-kadang orang tua kan punya pandangan yang mungkin terselubung ya Sil ya. Lalu ngomong doang, lu sendiri kagak ada hasil kerjanya, belum jelas gitu. Itu orang tua mungkin nggak enak ngomong, tapi itu kan muncul di benaknya. Jadi kitanya juga mesti tunjukin hasil. Nggak bisa cuma wacana ide doang, tapi nggak ada hasilnya. Jadi Sylvie Naomi membuktikan bahwa mereka memberikan track record dan akhirnya didengar oleh orang tuanya ya. Sekarang coba sih, yang dulu nggak ada, sekarang ada, perubahan apa aja. Jadi teman-teman juga dengar gitu. Oke, dulu nggak ada SOP, sekarang kita udah ada SOP. Dulu kita mesinnya semuanya manual, sekarang kita udah ada mesin-mesin yang bisa otomatis gitu. Terus dulu mungkin brand-brandnya itu dulu masih di bawah 10 gitu. Sekarang kita ada. Nggak diperhatikan ya, nggak investasi di iklan, marketing, advertising, brand nggak ada ya, pokoknya jahat. Ya, sekarang udah banyak branding-branding yang dilakukan. Kita sekarang udah ada KPI, dulu kita nggak ada KPI. 4DX ya gitu. Jadi kita banyak bikin sistem-sistem yang baru sih Pak. Gitu. Ya, thank you. Sekarang masuk pertanyaan kedua Sil. Nilai apa yang paling membekas yang kalian pelajari dari papa mama yang bisa jadi warisan yang kalian teruskan atau lestarikan lah istilahnya gitu? Ya, kalau nilai pertama yang aku lihat itu papa mama kerja untuk senang. Jadi papa mama itu kerjanya benar-benar enjoy. Dulu itu awal-awal kalau aku ya, namanya generasi muda itu kan kita mikirnya lebih ke work-life balance. Jadi kerja ya kerja, maksudnya sampai pulang ke rumah ya udah gitu, kita ngerjain yang lain gitu. Tapi papa mama tuh sampai pulang ke rumah aja masih mikirin kerjaan terus. Tapi mereka nggak jadiin itu beban, tapi mereka jadiin itu keseharian gitu. Jadi misalnya lagi jalan-jalan,
itu papa mama mikirin oh pengembangan mesti gini, mesti gini, mesti gini gitu. Jadi itu yang aku belajar pertama. Kedua, aku belajar papa mama itu punya hubungan yang baik sama karyawan-karyawan gitu. Jadi kita ada kedekatan secara emosional, baik itu sama karyawan maupun sama customer ya gitu. Terus yang ketiga, aku belajar tentang papa mama itu sangat menjunjung tinggi kebenaran ya, nilai-nilai kebenaran. Jadi nilai-nilai firman Tuhan itu papa mama benar-benar praktekin dalam kita menjalankan usaha gitu. Jadi nggak boleh ada uang belakang dan segala macam gitu. Terus kita benar-benar menjalankan lah nilai-nilai kebenaran gitu. Jadi itu yang aku lihat benar-benar papa mama karena melakukan hal-hal itu. Jadi Tuhan banyak menambahkan lebih gitu. Dan oh ya satu lagi papa mama juga bilang ke aku sama Nomi kalau prinsip kita dalam bisnis itu sebenarnya bisnis itu kendaraan, tapi lebih tujuan utama dari bisnis kita adalah memanusiakan manusia. Nah itu yang aku lihat. Jadi papa mama itu ya sebenarnya goal kita tuh manusianya gitu. Kita punya misi itu kan membangun kualitas anak bangsa melalui dunia usaha. Jadi benar-benar yang dibangun itu manusianya, bukan si bisnisnya itu sendiri gitu. Jadi manusianya yang terus diajar, terus diimplementasi, dan itu menurut aku nggak banyak ya mungkin owner-owner yang punya hati sampai seperti itu gitu. Makanya di perusahaan kita kan ada yang dari office boy bisa jadi manajer, dari pembantu bisa jadi manajer, karena papa mama punya kerinduan untuk meningkatkan kualitas dari karyawan kita gitu. Ya, mantap. Kerja untuk senang bukan beban, dekat dengan karyawan, memanusiakan manusia, bisnis itu cuma kendaraan ya. Thank you, Sil. Tapi ini aku mau nanya yang sensitif dikit nih, Sil. Karena bagian follower ini kan paling, kita nggak sadar kita ini paling berat, susah ngikut, susah taat sama orang, susah ngikut gitu. Pengennya jadi leader mulu, tapi kita udah tahu di How to Prepare Life Legacy ini mempersiapkan warisan, jadi pengikut yang hebat. Saya jadi pengikut yang hebat buat papa kamu ya, Sil, dari sisi disiplin keuangan, gaya hidup yang sederhana, mental nggak cengeng. Kami jadi pengikut yang hebat buat papa ya. Bahkan dulu di pergerakan KBC awal-awal yang dorong kita untuk full bayar pajak itu, walaupun ceritanya kita nih anak Tuhan, tapi banyak yang nggak bayar pajak full ya kan. Kita belajar dari papa kamu. Jadi kita juga jadi pengikut yang hebat buat papa kamu. Tapi kan jujur ya, sebenarnya jadi follower itu nggak gampang. Banyak pedih-pedihnya, banyak kerikil-kerikil penuh durinya. Saya dengar kamu juga nggak hanya, ya papa baik, semua enjoy, kamu juga ngalamin nangis-nangisnya ya. Pengalaman jadi follower terberat itu apa sih? Yang kalau kamu ingat-ingat, aduh aku kayaknya kalau bisa udah patah deh keluar deh nih ya, cari bagianku sendiri. Menurut kamu bagian terberat dari follower itu apa sih, dan how do you handle that? Oke. Sebenarnya bagian terberatnya itu adalah papa itu tipikalnya yang suka berubah-ubah. Jadi hari ini bisa ngomong A, besok ngomong B, besoknya lagi ngomong C gitu. Kita sebagai anak bingung kita mau ngikutnya yang mana gitu ya. Tiap hari bisa berubah-ubah dan papa itu pengennya tuh cepat dan kita harus bisa handle segala macam bersamaan gitu. Nah itu yang mungkin awal-awal dan orangnya kan cukup demanding ya. Kalau yang tahu mungkin papa itu tipikalnya kayak gimana gitu. Jadi di situ aku sempat di posisi di satu titik yang udah nggak sanggup gitu. Aku ngomong, Pak, kayaknya aku udah nggak sanggup deh. Maksudnya terlalu berat gitu maksudnya karena awal-awal ya, itu waktu 1-2 tahun pertama masuk, itu benar-benar kayak agak sedikit shock gitu, karena nggak terbiasa mungkin kalau secara di rumah aja itu beda ya, tapi kalau di pabrik itu kayak sebenarnya sama sih, papa tipikalnya kalau di rumah juga kayak gitu, cuma kalau di pabrik lebih kayak ada satu tanggung jawab, satu beban yang harus aku lakukan sebagai tanda kutip anak owner gitu kan. Jadi kayak aku sendiri juga memberikan pressure buat diri aku sendiri, dan aku juga dapat pressure dari papa juga dan orang sekitar, itu yang bikin jadi berat gitu awalnya, sampai sempet ya aku mau give up, mau keluar gitu, udah sempet mikir udahlah kayaknya udah nggak sanggup, udah aja, maksudnya toh ada adik aku juga gitu, dia yang kayaknya lebih pengen untuk nerusin usaha. Tapi waktu aku udah mau nyerah itu, aku doa, terus Tuhan kayak ngasih satu kekuatan gitu. Tuhan bilang, ada satu ayat ya, di Yesaya 40 ayat 31 kalau nggak salah, yang Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah gitu. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu mau keluar, boleh, tapi
bukan dalam kondisi saat ini gitu. Maksudnya Tuhan pengen aku tuh bisa menang dulu dalam hal ini karena aku mungkin nanti ke depan bisa akan bertemu hal yang sama juga gitu. Jadi di situ aku tujuan awalnya kan aku mau bantuin papa. Tujuan awal aku mau ya bikin perusahaan lebih baik lah gitu. Jadi perusahaan saat itu belum lebih baik gitu menurut aku. Jadi ya udah aku kuat-kuatin aja lah gitu, kuat-kuatin mental. Ya mungkin di awal aja berat, tapi mungkin sesudah-sesudahnya aku bisa ngelewatin. Dan puji Tuhan, ini masuk tahun ke-10 aku bantuin papa Wah, mama. Dan sekarang udah jauh banget lebih enjoy, udah gak pernah nangis-nangis kayak dulu. Jadi memang beratnya di 1-2 tahun pertama aja sih, karena butuh adaptasi gitu. sekarang nangisnya beda ya, Sil. Nangis untuk pengembangan ya, bukan untuk yang mewek-mewek kayak Nah, dulu masalah mental lagi. Tapi terima kasih karena waktu saya mesti geser ke segmen kedua. Tadi kita udah belajar followership dari Sylvie dan Naomi sebagai second generation ceritanya. Kita masuk ke fellowship. Nah, saya ingin, ayo dong teman-teman ikut menghangatkan pembicaraan kita ini yang seru, ini ngobrol seru. Pak Peter atau panitia udah identifikasi siapa yang mau nanya, nanti diberi kesempatan setelah segmen saya ini. Nah, saya mau masuk segmen yang Anda mungkin sudah baca di Genobi juga ya. Kita sudah masuk ke followership, fellowship, sekarang kita masuk di bagian fellowship ya. Top questionsnya buat Sylvie ini ada 2 menarik pertanyaannya dalam hal hubungan ya. Fellowship, internal dulu nih, internal nih. Kakak adik dalam bisnis bareng. Bagaimana cara ngatasi konflik ketika ada perbedaan? Bisa ada iri hati, karena ada pertanyaan sama juga ya di bawah ya. Gimana caranya supaya nggak iri hati dan lain-lain? Lalu bagaimana cara mencari komunitas penambah plus maupun komunitas pengali atau mentor buat kalian di dalam dunia bisnis? Karena kan banyak yang bilang, waduh kalau berguru sama yang senior nanti bahasa nggak nyambung. Kalian butuh orang yang lebih kuat ya di situ ya. Kira-kira gimana? Nomor 1 dulu nih ya. Kakak adik dalam dunia bisnis bareng-bareng, challenge terbesarnya apa dan how do you handle it gitu? ya mungkin kalau lihat hari ini itu kita udah jauh banget lebih baik ya dibanding dulu. Dan memang sebenarnya kita dari kecil udah dilatih sih sama papa mama. Dari hal kecil itu kalau cekcok udah dibiasain gak boleh diem-dieman. Jadi biasanya kita sehari itu harus diberesin, habis itu besokannya udah. Dan itu memang ke bawah ke dunia kerja, itu sangat aku rasakan. Jadi aku bersyukur banget udah dilatih seperti itu. Dan sebenarnya kalau nggak di kakak pun biasanya produksi sama marketing pasti cekcok ya nggak? Gitu. Jadi Iya, sebenarnya dari segi job yang kita handle aja sebenarnya udah bikin kita cekcok gitu. Tapi ya bersyukur karena pertama kita ada pengertiannya. Jadi cekcok itu biasa pastilah, kita masih manusiawi. Apalagi aku sama dedeku, kalau yang tahu teman-teman itu kita sangat berbeda banget 180 derajat gitu. Jadi aku lebih tipikal yang pakai perasaan, adekku lebih tipikal yang pakai logika gitu. Jadi benar-benar banyak hal yang kita tuh bertolak belakang terus gitu. Tapi bersyukurnya karena karena kita udah diajarkan dari kecil, jadi begitu kita nemuin masalah, mungkin awalnya kesal-kesalan ya pasti ya, diam-diaman sebentar gitu, tapi sebelum malam atau sebelum besokannya tuh kita langsung bahas gitu. Biasanya sih aku yang lebih ngalah, jadi aku yang lebih banyak minta maaf gitu. jadi mesti ada Biasanya satu udah, pihak yang ngalah dulu, kalau nggak ada ya diem-dieman ya, terus ya. iya betul. Saya terus Karena terang katanya, ya, kaget karena banyak sekali kakak adik. Kemarin saya lagi acara nih Sil di Puncak ya. ya, Saya kemarin miris dengar 2 orang pemimpin bercerita di meja saya, Pak, saya kakak adik berdelapan. Tapi saya nggak pernah ngomong dengan 7 kakak adik saya lainnya. Ya, cuma satu ngomong sama satu adiknya. Yang satu lagi cerita, saya 4 kakak beradik, Pak. Juga nggak pernah ngomong, Pak. Bahkan dia bilang kalau mau keluar mobil aja, nggak ada panggil-panggilan, Tintin, mobilnya diklakson, Tintin, itu tanda untuk manggil, lu keluarin mobil lu dong, gue mau keluar gitu. Sampai, jadi jangan dianggap enteng ya komunikasi kakak adik itu, yang tadi Sylvie Naomi ceritakan, mereka nggak bangun 2-3 hari, mereka bangun tahunan. Jadi yang kamu ceritakan itu sih mahal buat orang-orang di luar sana, yang ya. harta hubungannya itu tipis banget dengan kakak adik. Jadi pantesan gampang ribut, gampang berantem kalau kerja bareng gitu. Tapi ini kembali ke pertanyaan nih. Saya kalau lihat dari kacamata luar, karena kami dari komunitas sering ngobrol dengan papa, dengan kalian,
kalau lihat dari bobot kerja, kelihatannya Naomi punya pengaruh lebih besar kan, karena dia di pabrik, karyawan lebih Betul. banyak, bobot kerja lebih banyak, dari produksi A sampai hasil, kamu kerjanya jualan. Kalau dari sisi bobot jualan, nah, tahu-tahu gaji sama gitu. Buat kakak adik kalian, walaupun saya tahu pasti nggak ada masalah ya, tapi ke depannya andai-andai ini. Kalau misalnya dia punya peran lebih besar dan kamu secara organisasinya perannya lebih kecil, dan ditentukan gaji lebih besar dia, walaupun dia adik kapasitasnya, kamu akan marah nggak? Sebenarnya enggak sih, karena memang aku tahu dia kerjanya lebih banyak. Ya, jadi sebenarnya dia nggak cuma produksi sih, dia itu sebenarnya semuanya yang lain kecuali marketing. Jadi kayak HRD, manajemen apa semua di handle dia. Jadi Jadi memang nggak harusnya dia gajinya lebih besar dari aku. Jadi secara kacamata HRD profesional mestinya dia punya peran lebih banyak, dihargai lebih banyak, oke gitu ya. Iya, Yang penting saham betul. sama ya, Sil. Iya. Kalau ada satu nasihat pendek ya dari kamu singkat, keluarga kakak adik dalam bisnis, hal apa sih yang perlu kita jaga betul-betul supaya nggak pecah, nggak ribut, itu apa? Ya, Karena kita banyak denger pertama ribut sih, kan, gara-gara bisnis dulu baik betul. kakak adik, gara-gara bisnis jadi berantem semuanya, sepupu keponakan berantem semuanya. Apa yang kamu bisa berikan masukan? Ya, pertama sih memang kalau menurut aku, pertama kita harus mengesampingkan ego ya. Jadi namanya kalau dalam keluarga ada bisnis keluarga itu pasti akan ada ego satu sama lain yang berbeda, dan memang pertama harus ada pengertian. Jadi dan aku ngomong gini sebenarnya nggak gampang juga. Ada kadang juga errornya gitu ya. Kadang ada juga aku egonya keluar. Tapi aku ngingetin lagi gitu. Maksudnya kalau misalnya aku jalanin terus egonya terus dikasih makan gitu, ini nggak akan jalan gitu. Kita nggak akan bisa jalan terus ke depan kalau sama-sama mau mementingkan ego sendiri-sendiri gitu. Karena kan kita nggak akan bisa jalan kalau nggak bersatu gitu. Karena dari dulu aku dikasih nasihat dari papa mama, kalian tuh harus bersatu kalau kalian mau maju ke depan. Jadi Hmm. pertama harus mengutamakan pengertian dulu, dan yang kedua, mungkin kan kalau di dunia biasa itu, ngapain kalau kamu ngalah nanti jadinya kamu kalah dong. Tapi sebenarnya bukan gitu, ngalah itu bukan berarti kalah. Justru yang ngalah itu tuh yang lebih tanda kutip lebih waras dibanding yang nggak mau mengalah. Jadi itu yang mungkin aku lihat banyak orang, nggak mau, ngapain ngalah, nanti kalau aku ngalah dia dong yang menang gitu. Nah itu sih mungkin, jadi sebenarnya ya kita bukan saing-saingan gitu. Maksudnya aku sama adik aku walaupun dia tugasnya lebih banyak dan segala macam, tapi aku nggak sedang bersaing sama dia. Kita sedang mau mencapai satu goal atau satu tujuan. Jadi mau dia yang lebih maju atau dia yang lebih, misalnya dia yang lebih banyak tampil gitu ya, atau dia yang lebih gajinya lebih besar atau apa, ya nggak apa-apa karena kan goalnya sama gitu. Jadi lebih ke situ sih. Tapi ya memang nggak segampang itu ya prakteknya. Cuma itu yang aku terus mengingatkan diri aku sendiri juga gitu. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, membangun bisnis punya kesusahan sendiri. Tapi ketika bisnis sudah besar, punya kesusahan sendiri. Bisnis sudah besar mau diwariskan ke anak, punya kesusahan sendiri. Anaknya banyak, tipenya beda-beda, maunya banyak, punya kesusahan sendiri. Itu sebabnya jangan patah semangat, tetaplah kita prepare. Kata kunci mempersiapkan warisan bagi generasi berikutnya, ya. Dan saya mau nanti tandem dengan Pak Peter. Pak Peter siap-siap ya dengan corong mic-nya kalau ada pertanyaan. Saya mau minta Silvi cerita gambar apa di depan ini yang kita udah masuk followership, pengikut hebat, fellowship, dan kemudian leadership. Cara keluarga Pak Yakub Kusmanto, Silvi Naomi memberikan inspirasi memimpin perubahan, leading change di sebuah desa di Sidareja, membawa pabrik masuk desa. Boleh ceritakan ini apa? Ini ada Naomi di sini ya. Lagi ngapain, kejadian apa, dampak apa yang lagi kalian mau lakukan di situ? Oke, ini kita lagi upacara bendera. Jadi kita setiap 17 Agustus itu ada yang ngadain upacara bendera di pabrik, dan kita bikin karnaval untuk desa namanya Sidareja ya gitu. Jadi satu desa ini kita bangun, ada 2.000 karyawan di sini, dan kita bikin acara setiap tahun kalau 17 Agustus untuk keliling desa gitu. Jadi meramaikannya gitu istilahnya gitu. Ini karnaval-karnavalnya jadi ya. Ya, betul.
Dan ini Heboh dong. sebenarnya kayak tadi tuh Pak, boleh balik sebentar. Ya, Tank-tank itu tuh kita bikin sendiri dari kayak sisa-sisa kain, sisa-sisa yang ada di pabrik, kita bikin semacam itu. Ada tank, nanti ada apa, ada mobil-mobil dari, pokoknya semuanya kita bikin sendiri gitu. Dari bahan-bahan yang ada, baik dari kain sisa supaya rame dan kayak sesuatu yang berbeda gitu kan. untuk memberikan kemeriahan yang memeriahkan ya. Ya, Ya, betul. oke. Ini baju adat ya. Ya, kita ada lomba-lomba baju adat juga. Oke, ini apa ini sih? Ya, jadi kita ada sedikit CSR yang kita lakukan juga di Sidarja. Salah satunya kita memberikan komputer-komputer untuk SD-SD yang ada di sekitar desa kita itu di Bangunaja gitu. Jadi ini kita kerjasama dengan sekolah untuk kita membantu menyediakan sarana komputer gitu. Ya, oke, lanjut. Kemudian ini ada donor darah juga. Kemudian kemarinnya sempat ada banjir, kita juga ada memberikan bahan-bahan sembako ya, bahan pangan gitu untuk mereka. Dan donor ini juga kita bikin setahun sekali, kita ada donor darah ke PMI gitu. Lanjut. Kemudian kita juga ada membantu membangun jalan. Jadi jalan-jalan di Sidarja itu kan jalan-jalan di desa masih kurang bagus ya gitu. Jadi kita ada menyisihkan dana lebih untuk bisa membangun jalan-jalan juga supaya lebih baik, lebih enak untuk dilintasi gitu. Nah, ini salah satu Tukangnya dari kita juga. tukangnya dari kamu ya. Ini salah satu mimpi kamu nih, Sil. Ya, betul. Nah, ini salah satu ya sebenarnya mimpi saya itu pengen bikin rumah sakit ya. Nah, salah satunya itu adalah kita udah menyediakan ambulan yang bisa dipakai umum. Jadi siapapun warga yang membutuhkan, karena kan di Sidarja itu kecamatan kecil, belum ada rumah sakit yang besar. Kalau sekarang baru ada. Jadi kalau mereka butuh mendadak, urgent, itu bisa dipakai gitu. Termasuk sama supirnya kita sediakan. Gitu. Ya. Yang terakhir ini saya yang cerita nih singkat karena saya hadir ya. Saya hadir nggak Sil ya? Ada Hadir, ya? Pak. Hadir ya. Ada. Jadi handover transisi nggak gampang ya. Pak Yakub Kusmanto dengan Ibu memberikan tongkat estafet kepada kedua anak, memimpin perusahaan 80-90% kewenangan di tangan mereka. Ini kayaknya waktu usianya masih muda banget ya. Jadi Iya. sebagai sebuah simbolik leaving a legacy ya, memberikan warisan untuk mengembangkan anak-anak, diberikan hadiahnya bambu, pohon bambu sebagai simbol pertumbuhan dan keberlangsungan kesinambungan, karena bambu itu tumbuhnya analoginya nggak gampang ya, tapi sekali tumbuh nanti cepat sekali ketika melewati waktu tertentu setelah mereka melewati proses perawatan, dipupuk dan diberikan air yang cukup, dipelihara dengan baik tiap waktu ke waktu ya. Dan doa kita juga semoga Sylvie Naomi sukses menjadi potret keluarga, bisnis keluarga yang punya warisan yang berkesinambungan karena mereka bisa belajar menjadi follower yang hebat, punya fellowship kakak adik maupun dengan komunitas, dengan para mentor, dan sekarang mereka memimpin perubahan di tempat mereka berada. Saya ingin stop dulu di sini Sylvie dan minta dari teman-teman dari Semarang, Jawa Tengah, Pak mau bergabung, monggo, silakan. Terima kasih, Pak Julian. Kebetulan ada yang bertanya di sini. Selamat siang. Saya cuma mau bertanya kepada Sylvie. Sudah punya suami belum ya? Waduh, pertanyaan dalam ini. Belum, Pak. Karena gini kan biasanya kan kalau perusahaan diwariskan anak masih bisa bergandeng tangan antara adik ya dan kakak. Ya. Tetapi kalau sudah kemudian masuk orang luar, suami itu kadang kan jadi pemikirannya berbeda. Kadang ada juga yang dari orang luar justru mengacaukan semua. Nah, dari kamu sendiri gimana gitu? Kan kamu sebagai perempuan soalnya. Karena biasanya kan perempuan ikut suara laki. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya sulit. Iya. Ya, berhubung saya belum bersuami ya. Tapi nantinya sih mungkin kalau udah bersuami, sebenarnya papa mama sih membebaskan ke aku untuk mau join di perusahaan atau enggak gitu. Dan aku lebih menyesuaikan aja sih nantinya, karena kan kita juga sebenarnya udah banyak profesional.
Jadi di perusahaan itu nggak kita yang langsung terjun operasional, tapi kita juga ada rekrut profesional-profesional yang membantu, konsultan-konsultan juga ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun aku harus ikut suami, misalnya suami nggak mau bantuin gitu, itu it's okay gitu. Jadi kita udah pikir ke depannya kalau memang ada suami dan suami punya usaha sendiri misalnya, atau aku harus ikut gitu, nggak masalah gitu. Jadi bisa sebagai di belakang layar aja gitu ya. Gitu Pak mungkin. Sekarang ini buat Pak Erwin supaya tahu juga, karena kami ikut prosesnya, Sylvie dan Naomi sedang dalam proses membuat aturan main family business, ya. Jadi belum selesai PR-nya, tapi ini yang tadi ditanyakan valid, ya, bahwa banyak sekali kejadian mantu masuk, akhirnya kalau nggak sepakat, nggak punya aturan main. Yang masalah itu kalau yang pertanyaan Pak Erwin tadi, kalau nggak ada aturan main, itu bisa merusak. Tapi kalau aturan mainnya jelas, tata caranya jelas, bahkan manajemen profesional diberikan porsi lebih besar untuk bisa bermain, ini akan menjadi penengah yang baik untuk tadi cerita-cerita bahwa family business rusak gara-gara anggota di dalam sendiri berantem. Jadi pertanyaan Pak Erwin tadi, Sylvie dan Naomi sedang mempersiapkan, belum married tapi sudah mempersiapkan Pak family charternya, aturan main dalam family business. Kalau nanti masuk suara gimana, aturan main gimana, proses bagaimana, itu nanti semua diatur. Yang bikin masalah itu kalau nggak diatur, semua berjalan seperti apa adanya, lalu ketika ada konflik diam-diaman, nggak ada trust level. Bahkan beberapa perusahaan family business, kalau memang hubungan kakak adiknya udah nggak bagus, lebih baik mantu tidak masuk, ya. Karena yang kakak adik aja sekarang udah bermasalah, nanti bantu masuk lagi, suara tambah banyak, tambah pusing ya. Jadi ada aturan main yang perlu dibuatkan. Thank you Pak Erwin. Mungkin ada pertanyaan lain Pak Peter, silakan. Pak Erwin, oke. Sylvie gini, Papi sama Mami itu kan brandingnya kuat ya. Apalagi Papi kalau kita kenal di komunitas KBC itu udah cukup lama, dan beliau itu salah satu panutan gitu ya. Dan mungkin pencapaiannya itu kan juga lumayan oke gitu kalau setahu kita. Ketika kamu sama adik masuk, itu kamu mengalami kayak dibanding-bandingin nggak gitu? Maksudnya, jadi kalau karyawan itu kan suka tuh ya, kamu cuman masih segini gitu, maksudnya dibanding-bandingin sehingga kita tuh susah kalau mau melakukan sesuatu, karena kalau harus melampaui itu dulu kan juga perlu kesempatan yang kadang-kadang perlu momentum yang belum tentu itu muncul sekarang kan gitu. Gimana tuh Pak? Pernah kita minta Sylvie nyanyi lagu itu aja, Pet. Oh, jadi banding ke? Oke. Iya betul, itu lagu bagus sekali ya, karena memang awal-awal. Oke, yuk kasih musik, Sylvie nyanyi lagi ini. Iya betul Pak, itu memang realita betul sekali, apalagi papa mama itu, khususnya papa ya, karismanya sangat besar, jadi memang banyak orang yang membandingkan gitu. Tapi ya sebenarnya awalnya cukup berat juga sih kalau buat aku, karena jadi kayak ada beban ya. Tapi sesudah aku jalan gitu, ya papa ngingetin sih, nggak usah, kamu nggak harus kayak papa, kamu jadi diri kamu sendiri aja. Jadi pas kalau ada orang yang ngebanding-bandingin, ya aku bilang ya aku apa adanya aku aja gitu. Maksudnya aku belajar dari papa yang baiknya, tapi apa yang aku lakukan ya itu originalnya aku gitu. Jadi ya memang sejalan dengan proses sih Pak gitu. Oke, jadi menjadi diri sendiri pesannya justru ya dari papa ya? Iya. Betul. Oke, thank you. Ya, terima kasih buat Sylvie, buat teman-teman yang sudah interaksi. Ya. Sekali lagi, saya berharap ini bisa jadi inspirasi, karena kalau semua dipersiapkan, kata kunci Amsal 13:22 tadi, maka jadinya akan berbeda. Yang dipersiapkan aja bisa bermasalah seperti tadi Sylvie bilang, nangis-nangisnya, konfliknya, apalagi nggak dipersiapkan. Amsal 13:22 mengingatkan orang baik mempersiapkan warisan bagi generasi berikutnya. Dan warisan tidak melulu harta benda. Pak Yakub mempersiapkan dengan Bu Rosa, istri orang tua Sylvie dan Naomi, mempersiapkan harta rohani, mempersiapkan harta jiwani, mental anak-anaknya, mempersiapkan harta tubuh, olahraga bersama, diving. Mereka ini profesional diver nih sekarang. Udah level berapa nih divingnya nih kamu nih, Zil? Rescue, Pak. Rescue? Waduh, cocok itu kalau buat Peter, kalau masuk pertama kali pasti butuh rescue dia itu kalau diving gitu ya. Kemudian harta hubungan, Sylvie Naomi kenal dengan teman-teman bapaknya ini, kami kenal dengan anak-anaknya, kami kenal dengan anak-anak teman kami juga. Harta keluarga, inspirasi juga luar biasa, dan harta benda. Jadi ini warisan.
ya, bukan hanya harta benda yang dipersiapkan keluarga Pak Yakub dengan kedua anaknya. Sukses Silvi dengan Naomi, dan terus menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati ya. Thank you. Saya thank you. Saya izin lanjut. What's next setelah kita program ini selesai? Ada 5 hal. Nomor 1, relearn. Apa-apa tuh jangan belajar sekali. Kalau kena, belajar 2 kali, belajar 3 kali, lebih meresap, lebih dalam. Saya kalau sekarang nggak kejar tayang, dapat 1 ayat dari Tuhan, saya bisa renungkan 1-2 minggu. Dapat 1 lagu yang mengingatkan saya bisa dengar berbulan-bulan lamanya. Saya kunyah, saya jiwai. Lebih banyak tahu dikit, tapi prakteknya lebih full daripada tahu banyak, prakteknya sedikit-dikit gitu. Ya, relearn. Ya, jadi SSBL Anda akan ada perjalanan 40 hari follow up, renungan sukses sejati. 40 days sukses sejati, coming soon ya. Lalu kedua, reinforce, follow up komitmen. Apa yang Anda udah pernah taruh di Genobi, komitmen kepada anak, komitmen kepada bisnis, 10 perintah Allah dalam bekerja, menghadirkan kerajaan Tuhan, Tuhan adalah pemilik, follow up till done. Apapun yang Anda sudah komitmenkan, baca ulang, taruh di tempat yang gampang dilihat, save di handphone, bikin visualnya di print, mengingatkan baik untuk Anda pribadi maupun untuk perusahaan Anda. Lalu retail, ceritakan, berbagi kepada teman-teman apa yang Anda rasakan perubahan, apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda pelajari, prinsip yang menginspirasi Anda, cerita, sharing, ya, call a friend, ceritakan. Ingat, kami di KBC tidak pernah menjual success story. Kami tidak lagi tertarik melihat success story. Yang kami pengen Anda betul-betul ceritakan proses story Anda. Walaupun hasil belum ada, tapi saya ambil keputusan ini. Kenapa saya ambil keputusan ini? Karena saya percaya ini. Ceritakan proses story Anda. Dengan Anda cerita, banyak saksi, Anda akan lebih punya kemampuan atau dorongan untuk mewujudkannya. Banyak komitmen itu gagal karena kita nggak pernah cerita ke orang. Jadi nggak ada pertanggungjawaban. Retail, share your story. Relaunch visi misi Anda, bisnis, pekerjaan pribadi tahun 2023. Dan hari ini, ketika program ini selesai, Anda menjadi duta sukses sejati. Represent. Mewakili sebuah komunitas, mewakili sebuah pergerakan, mewakili sebuah perjuangan bersama untuk menjadi glory leader dan glory company, untuk melahirkan, memultiplikasi glory leader yang baru, yang lainnya, dan ikut berkontribusi mendorong teman-teman yang ada di ekosistem pergaulan kita, di jaringan kita untuk menjadi glory company juga. Relearn, reinforce, retell your story, relaunch, dan represent menjadi duta sukses sejati. Ingat, yang dititipkan kepada kita bukan hadiah, ya, tapi sebuah obor iman, sebuah obor sukses sejati. Dan saya mengingatkan Anda ini dengan saya bukan di bisnis sebagai kapal pesiar tok. Tidak ada salahnya enjoy. Tidak ada salahnya kita bisa refresh, healing sekali 2 kali waktu. Tapi ingat misi utama kita seperti tadi Silvi ceritakan, membangun anak bangsa, memanusiakan manusia, menyelamatkan orang lain dari karakter yang buruk masuk ke tempat kerja kita jadi karakter yang baik, menyelamatkan pernikahan yang hampir cerai seperti di desa Sidareja karena orang-orang pindah ke kota, dibawa pabrik masuk desa, pernikahan mereka disatukan kembali, kedekatan dengan keluarga kembali, mereka bisnisnya jadi kapal penyelamat, bukan jadi kapal pesiar. Dan walaupun banyak yang bilang gelap, banyak yang bilang banyak ketidakpastian karena resesi akan melanda dunia, Anda dan saya harus menjadi penjaga harapan. Protect hope at all cost. Karena kalau bukan Anda dan saya, siapa lagi? Raja Aram begitu banyak pasukannya, ingin menghancurkan Raja Israel. Elisa menjaga harapan rajanya. Bujang-bujangnya keluar takut sekali dengan begitu banyak tentara berkuda yang mengelilingi mereka, ingin menghancurkan mereka. Elisa menjadi penjaga harapan. Jangan takut. Lebih besar, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadilah penjaga harapan di keluarga, di bisnis, di pekerjaan, di komunitas, di bangsa Indonesia tercinta. Saya titipkan lagu ini kepada Bapak Ibu sebagai penutup daripada perjalanan kita. Sebuah lagu dari Hanaker yang berjudul Jadilah Pejuang. Dan dalam konteks kita,
Kita imani ya Tuhan, jadikanlah semua anggota SSBL 6 ini, jadikanlah kami pejuang sukses sejati, true success warrior. Jiwai doa dan kata-kata iman di dalam lagu ini untuk mengingatkan kita bersama. Apa yang menjadi doa Anda dan saya ketika mendengarkan lagu ini mungkin berbeda-beda. Ada yang mungkin mendapatkan kata-kata penguatan lewat lagu ini. When I fall down, I get stronger. Tuhan, ketika aku jatuh, aku gagal, dan aku bangkit kembali, aku akan menjadi lebih kuat. Terjadi sesuai iman kita. Masalah, problem, you will never stop me. Keterbatasan sumber daya, you will never stop me. Gak ada urusan kecil besarnya. Perusahaan sekarang lahan tanding jadi rata gara-gara era disrupsi, gara-gara era digital. Tidak ada yang bisa menghalangi. You will never stop me. I'm a warrior. Untuk membawa sukses sejati ke dalam pekerjaan. My faith is my shield. His love is the armor. Iman menjadi perisai saya. Dan senjata saya adalah senjata kasih. Sama seperti Elisa, waktu Raja Israel berkata, kubunuhkah Tuhan? Kubunuhkah Elisa orang-orang ini? Jangan. Hidangkan makanan bagi mereka. His love is the armor. Dan tahun 2023, Tuhan, I will keep the hope alive. Aku akan menjadi penjaga harapan buat keluargaku, buat komunitasku, buat pekerjaanku, buat bangsa saya. Ada kata-kata yang bagus, in my skin, di kulit saya ada bekas luka. Tapi itu nggak apa-apa, itu tanda saya nggak menyerah. Tidak kebetulan Presiden kita Jokowi berkata, kalau cari presiden, carilah orang yang turun lapangan. Yang sedang ingin ditampilkan apa sih dari seorang presiden kita? Cari orang kerja keras. Cari orang yang nggak gampang menyerah. Cari orang yang nggak cengeng. Dan saya rasa kalau Anda yang ada di kelompok SSBL 6 ini banyak luka-luka, banyak kegagalan, ada banyak tanda luka di perjalanan hidup kita, banggalah kalau Anda masih hadir di sini, berarti Anda tidak menyerah. Luka yang ada di diri Anda dan saya itu tanda kehormatan kita pernah berjuang. Tuhan, waktu saya berjuang jatuh, saya luka di kaki. Itu bukan sebuah hal yang memalukan, itu sebuah mark, sebuah tanda. Dan tanda itu adalah mark of honor, tanda kehormatan bahwa Anda dan saya berjuang, tidak menyerah. I will keep the hope alive. Bersediakah Bapak Ibu membawa pekerjaan dan bisnismu, serahkan kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, jadikan pekerjaan dan bisnis saya di bangsa ini kapal penyelamat. Bukan sekedar kapal pesiar untuk saya dan keluarga nikmati. Sebuah keluarga, Pak Yakub dan anak-anaknya dan istrinya membawa pabrik masuk Sidareja. Karena mereka ingin berkata bisnis mereka bukan buat mereka saja. Bangun jalan nggak kecil loh. Duitnya bisa buat jalan-jalan ke Eropa. Bangun pabrik mahal loh di desa. Transport jauh, aksesibilitas rumit. Lebih gampang cari yang mudah-mudah lah. Tapi mereka lakukan itu. Karena punya misi lebih besar untuk menjadi kapal penyelamat. Bagaimana Anda dengan saya? Sebelum kita berdoa, penutup, izinkan hati kita juga diperbaharui dengan sebuah kebanggaan. Kalau kita jadikan kapal ini penyelamat, kapal bisnis kita bisa menolong mengentaskan kemiskinan, menyelamatkan keluarga yang tadinya nggak punya uang untuk menyekolahkan anak, memberikan kesehatan yang layak buat anak-anaknya, buat keluarganya, lewat pekerjaan yang kita berikan mereka diselamatkan. Kita ikut menyelamatkan karakter anak bangsa lewat nilai-nilai glory yang kita tularkan kepada perusahaan-perusahaan, seperti Pak Heru di tempat kerjanya. Kita ikut menyelamatkan sebuah pernikahan karena kita ada praktek harta keluarga harus dijaga di kantor. Harta tubuh dijaga di kantor. Ketika kita bayar pajak, kita berkata, Tuhan, ini demi negeri tercinta. Ketika Anda bekerja keras, tidak menyuap, Anda berkata, Tuhan, ini demi negeri tercinta. Karena apapun yang kami kontribusikan,
hari ini dan ke depannya. Sama seperti lagu ini. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berjanji. Mari kita satu hati berdoa. Bapa di sorga, walaupun secara konteks program ini sudah berakhir hari ini, tapi Engkau memberikan kesempatan untuk kami untuk ikut masuk arena pertandingan. Dalam waktu-waktu kerja kami diutus bukan menjadi alumni tok. Kami diutus menjadi duta sukses sejati yang membawa obor kehidupan, yang membawa obor sukses sejati ke keluarga kami, kepada teman-teman kami di tempat kerja, kepada perusahaan di mana kami berada, kepada kota dan bangsa di mana kami berada. Kami mau mulai dari mimpi besar bahwa apa yang kami perjuangkan, korbankan, lakukan, investasikan, karena ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu mimpi yang lebih besar daripada diri kami sendiri, bahkan mimpi yang lebih besar dari perusahaan kami, yaitu untuk mimpi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kami mau mulai dari ujung yang besar, Tuhan. Bagaimana kami ditempatkan di bangsa ini, kami bukan menjadi orang yang jago observasi, tapi kami jago berkontribusi. Karena kalau cuma nunggu, melihat, menanti, kami cuma seperti orang in the coast di negara ini, kami nggak mau. Sekecil apapun kontribusi yang kami lakukan, kami ingin kerjakan. Teman-teman yang sudah ambil komitmen untuk jadi warga negara yang baik, mereka adalah kontributor. Bukan pahlawan mungkin secara sejarah, tapi mereka kontributor yang hebat di bidang mereka masing-masing. Dan mereka adalah pahlawan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan teman-teman yang ada di dalam anggota SSBL 6 ini, supaya kami sungguh-sungguh mempersiapkan warisan bagi kota dan bangsa, warisan bagi kantor kami, bahkan juga warisan dari tempat kami berangkat kerja tiap hari, dari keluarga terkecil di keluarga kami. Tuhan, berikan kepada kami hati menjadi seorang follower, pengikut yang hebat. Kami bisa betul-betul bergaul dengan orang yang punya visi yang sama, menjadi pengali
menjadi penambah dalam hidup kami. Kami bisa menjadi pembawa inisiatif, memimpin perubahan, memimpin pergeseran pola pikir, memimpin pergeseran karakter, memimpin pergeseran pola kerja yang lebih baik lagi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kehidupan kami masing-masing. Dan kami tahu Tuhan, semua warisan ini perlu dipersiapkan dari saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada hati buat kami masing-masing menjadi seorang kontributor yang hebat. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah semua pembelajaran yang sudah kami dapatkan, kami pelajari ini, bisa kami jadikan fondasi untuk membangun sukses yang sejati ke depannya buat kami, bukan sukses yang palsu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap, setiap kita yang bersedia diutus oleh Tuhan menjadi duta sukses sejati. Sama-sama kita katakan, amin. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.